Shalom, puji Tuhan saudaraku, kita jumpa lagi dalam renungan harian keluarga di hari ini. Marilah dengan sukacita iman, kita menghadap hadirat Tuhan dan beribadah kepadanya. Saudaraku, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji Engkau, ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, yang berkenan menuntun kami boleh menikmati hidup di hari yang baru ini. Sebelum kami melaksanakan segala aktivitas kami datang menghadap hadirat Tuhan. Kami mau mendengar Tuhan berbicara kepada kami, agar supaya kami semakin kuat dan teguh dalam iman, punya semangat, dan selalu bersukacita untuk menjalani hari-hari hidup dan berkarya di dalamnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membaca bagian Alkitab di hari ini dalam Ibrani pasal 12 ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian pembacaan Alkitab di hari ini. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, simbol api sering kita jumpai dalam Alkitab. Api bisa dilihat sebagai tanda kehadiran Allah. Beberapa peristiwa penting dalam Alkitab menunjukkan hal ini, antara lain ada semak duri yang menyala ketika Tuhan Allah berbicara kepada Musa. Kemudian ada tiang api yang membimbing orang Israel. Dalam peristiwa Pentakosta pun digambarkan bahwa Roh Kudus turun dalam rupa lidah-lidah api. Nah, api juga berperan penting dalam ibadah di bait Allah. Api digunakan untuk membakar korban bakaran di atas mezbah. Bahkan Tuhan Allah sendiri memerintahkan agar api di mezbah harus dibiarkan tetap menyala. Api juga adalah simbol penghukuman. Api adalah simbol murka Allah. Kita ingat peristiwa besar tentang Sodom dan Gomora. Kita juga mendapati dalam Alkitab beberapa kali disebutkan tentang api penghukuman atau api penghakiman. Api juga adalah simbol untuk memurnikan kehidupan umat Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini menyebutkan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Peringatan yang sama pernah dikatakan Musa kepada umat Israel. Kita bisa baca dalam Ulangan 4 ayat 24 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Pada waktu itu orang Israel diingatkan agar tidak melupakan perjanjian Tuhan, tidak boleh membuat patung dan menyembah Allah lain karena pasti akan binasa. Nah, demikian juga dalam hal ini, penulis surat Ibrani mau mengingatkan baik kepada jemaat pada waktu itu, tapi juga kepada kita semua sebagai pengikut Kristus di masa kini. Kita harus fokus mengarahkan hidup hanya kepada Tuhan dan bersungguh-sungguh menjalani kehidupan beriman sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus menjaga kekudusan hidup karena Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus adalah kudus. Dan Tuhan sama sekali tidak kompromi dengan dosa. Api yang menghanguskan adalah simbol penghukuman atas segala dosa dan kejahatan. Api Tuhan akan membinasakan orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sesungguhnya kita semua adalah orang-orang yang beruntung. Kita hidup dalam kasih karunia. Kepada kita telah dianugerahkan pengampunan dosa dan keselamatan serta jaminan hidup yang kekal. Karena itu saudaraku, apapun tantangan, pergumulan, penderitaan yang dihadapi, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetaplah bertahan. Dalam situasi sulit, kita harus semakin bertekun dalam iman, tetap taat dan setia mengikut Tuhan. Karena pada akhirnya, hanya orang-orang yang tetap setia yang akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh diberi waktu
untuk membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman hari ini akan selalu mengingatkan kami untuk tetap menjaga kehidupan beriman kami. Arah pandangan hidup kami hanya tertuju kepada Kristus Tuhan, agar supaya kami tidak mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang jahat yang hanya membawa kami pada jurang kebinasaan. Tolonglah kami ya Tuhan di tengah kehidupan dunia ini, ketika kami diperhadapkan dengan banyak sekali tawaran, tapi juga situasi-situasi sulit yang kadangkala membuat kami putus asa, kecewa, meragukan kuasa Tuhan, meragukan cinta kasih Tuhan. Firman ini meneguhkan iman kami, bahwa orang-orang yang tetap taat dan setia, merekalah yang akan menikmati kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Diberkati semua yang boleh mengambil bagian dalam renungan harian keluarga di hari ini. Biarlah semua boleh menikmati berkat Tuhan. Dan ketika Tuhan dapati ada yang mengalami berbagai tantangan dan pergumulan, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan menguatkan, meneguhkan iman. Tuhan juga yang akan memulihkan. Terima kasih Tuhan. Diberkati semua perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Tuhan akan selalu karuniakan hikmat sorgawi. Tuhan akan selalu tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, agar supaya segala sesuatu yang kami lakukan benar-benar boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Tetap penuh semangat, sukacita, memberi diri dalam kerja pelayanan ini. Diberkati semua orang yang boleh mengambil bagian dalam renungan harian keluarga setiap hari. Berkat-berkat Tuhan akan selalu menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, seluruh aktivitas tugas kerja kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan di hari ini. Terima kasih atas kesediaan saudara-saudara untuk tetap mengikuti renungan harian keluarga dari YouTube Multimedia Gemim Bukit Moria Rike, Manado. Selamat beraktivitas, tetaplah berdoa, giat membaca Alkitab setiap hari, lakukan kebaikan dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.